Festival Sekolah Menyenangkan ini hadir untuk merayakan keberanian dan perubahan yang dialami oleh arang-arang kehidupan dalam memperjuangkan perubahan pendidikan. Titik balik kali ini ditujukan dengan warna merah, hitam, dan putih. Hitam menandakan kondisi masa lalu dan paradigma lama. Putih memiliki makna kebaruan dan kesucian, dan merah dimaknai sebagai keberanian dan api yang menyala. Perpaduan dari tiga warna ini diartikan sebagai perpindahan kondisi para arang kehidupan dari masa lalu menuju satu perubahan baru yang suci dan penuh ketulusan dalam mewujudkan pendidikan yang memanusiakan. Di samping itu, arang kehidupan juga sosok yang berani dan mampu mempertahankan nyala baranya sendiri, meski saat itu belum menemukan arang lain yang dapat dijalari. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika pemerintah dan negara Indonesia meminta seluruh pendidikan dan seluruh sekolah-sekolah Indonesia fokus pada kompetensi akademik, Ki Hajar Dewantoro meminta sekolah-sekolah taman siswa melakukan titik balik. Titik balik yang diminta adalah agar sekolah-sekolah di taman siswa tetap mengembalikan pendidikan untuk memerdekakan dan fokus pada budi pekerti, pada kemanusiaan, dan pada kebangsaan. Ki Hajar Dewantoro dengan berani mengemukakan itu dan mengingatkan pada setiap insan pendidikan di Indonesia agar ketika melakukan titik balik itu bukan merupakan kemunduran, tetapi sebuah titik untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sayangnya, titik balik yang dikemukakan oleh Ki Hajar tersebut tidak terdengar. Dan sampai saat ini, pendidikan Indonesia lebih banyak bergerak untuk mengejar kompetensi akademik dan standarisasi. Saat ini kita menyadari bahwa ternyata titik balik yang disuarakan oleh Ki Hajar Dewantoro tersebut menemui zamannya. Baru-baru ini kita mencari harta karun bernama Merdeka Belajar. Seolah-olah baru kemarin sore kita menemukan itu. Padahal itu adalah titik balik yang
disuarakan oleh founder pendidikan kita pada saat itu. Iya, titik balik adalah kalimat sederhana yang selalu disederhanakan, tapi sebetulnya hal tersebut sangat tidak sederhana. Titik balik tersebut juga merupakan salah satu pengalaman yang saya serta Pak Rizal alami selama kami menempuh S3 di Melbourne, Australia. Kami yang dulunya meyakini bahwa pendidikan adalah standarisasi kompetensi akademik, tiba-tiba kami menemukan perjalanan spiritual titik balik, bahwa apa yang kami yakini itu ternyata menjauhkan pendidikan dari unsur-unsur kemanusiaan dan kemerdekaan menjadi manusia. Sejak itulah kami berjalan. Kita akan mendengarkan bagaimana kisah founder Gerakan Sekolah Menyenangkan Bapak Muhammad Nur Rizal melahirkan gerakan akar rumput ini. Kemudian setelah itu berturut-turut kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para arah kehidupan. Ada Bu Ani, kepala sekolah SMK, yang dengan hatinya menyebarkan dan menarasikan kemanusiaan di SD pelosok, SMP, bahkan SMK, SMA di seluruh Indonesia. Ada Suster Agustina yang dari Atambua mengakui bahwa dulunya pendidikannya tidak memanusiakan tapi mematikan kemanusiaan. Ada Pak Diarko yang dulunya mengajar biasa-biasa saja tapi sekarang muliknya luar biasa karena unsur kemanusiaan. Kemudian ada Pak Saragi, salah satu widya iswara yang dulunya sering mempertanyakan tapi sekarang menggerakkan. Lalu yang terakhir kita juga menghadirkan salah satu anak muda kita, Reni, yang dengan semangat mudanya juga mengalami titik balik untuk berkontribusi pada pendidikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Pak Rizal, Novi, semuanya yang saya hormati, dan tim GSM. Saya ingin ngajak tepuk tangan untuk GSM, nggak nyangka 6 tahun atau 5 tahun ya, saya nggak lupa. Pertama kali saya dulu sebenarnya diajak untuk mendirikan GSM. Sebenarnya saya juga diajak sebenarnya. Bahkan di dalam aktanya mungkin masih tercantum nama saya. Ibu Kadis, ini banyak sekali yang hadir, tapi karena di depan ini saya hanya melihat hitam saja di sini. Sehingga saya nggak bisa mendeteksi untuk yang terhormat ya. Tapi ada Bu Sarjilah atau Bu Jili sebagai tuan rumah. Kemudian juga ada Pak Agus dengan SMK Kasian Bantul. Kemudian juga Ibu dan Bapak semua yang saya hormati. Ya, poinnya adalah tadi Bu Novi sudah menyampaikan ternyata titik balik itu Merdeka Belajar, satu frase dengan 2 kata itu semakin meneguhkan apa yang dulu dicita-citakan oleh GSM. Tapi mohon maaf karena mungkin saya agak saya tuh baru kena asam lambung ini, nggak sembuh-sembuh, sehingga gak enak badan ya, jadi mungkin agak kurang terlihat semangat nanti. Tapi karena itu jelas bukan pantun yang saya sampaikan. Ya mirip pantun sih, tapi bukan pantun, yaitu makan tempe mendoan pakai es jus dimakan secara beruntun. Karena my body is not delicious, maka saya nggak punya pantun. Ya, Indonesia mungkin memiliki beberapa gerakan lain ya, seperti GSM. Saya yakin di Indonesia ini ada puluhan atau mungkin ratusan gerakan-gerakan seperti ini. Semuanya baik, karena semuanya mencoba untuk membumikan kembali pendidikan itu lebih ke memanusiakan dan memerdekakan anak-anak yang kita didik, bukan membelenggu mereka dengan harus tinggi nilai A, B, C, D, E atau matematika fisikanya, atau harus lulus UN, atau lebih ke kognitif. Jadi mungkin saya tidak ingin membandingkan GSM dengan yang lainnya, tapi saya ingin menceritakan pengalaman saya bersama GSM.
Dan kenapa GSM juga kita ajak untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Saya mundur sedikit dulu di tahun 2019 atau 2018, saya agak lupa. Tatkala pada waktu itu Menteri Pendidikan negara bagian Victoria di Australia itu datang ke sebuah SMP di Sleman, SMP negeri ya, tapi SMP yang cukup pinggiran dan SMP yang saya nggak kenal tadinya, berarti kan nggak favorit ya. Beda dengan SMP 5 atau SMP 1. Saya ingat waktu itu saya baru mulai semangat untuk YouTuberan, saya ingat sekali. Siapa tahu saya dapat konten gitu, saya dikabarin Pak Rizal. Kalau manggil saya kan nggak pakai Pak ya kan. Ini ono Menteri Pendidikan Victoria arep meninjau SMP di Sleman yang sudah terkena bibit perubahan atau virus GSM. Sebelum saya cerita apa yang terjadi di SMP itu, saya mundur lagi di tahun sekitar 2015 kalau nggak 14, 15, waktu Pak Rizal dan Bu Novi pulang dari Australia, menggagas satu gerakan yang menurut saya bagus banget. Saya diajak, bahkan saya sempat ikut rapat sekali 2 kali dan akhirnya juga masuk dalam akte ya. Mungkin kalau aktenya guysnya dibuka masih ada nama saya, itu belum dihilangkan. Oh aman-aman, saya meskipun body is not delicious tapi masih bisa berdiri. Nah, pada saat itu saya memang mohon maaf Pak Rizal Bu Novi, singkat cerita saya memang tidak bisa lanjut untuk berjuang bersama GSM dari nol karena saya sibuk sebagai wakil dekan dan dekan vokasi. Tapi pergerakan GSM itu meskipun dikatain orang-orang atau teman-teman sekampusnya Pak Rizal itu mungkin nggak bilang sama Pak Rizal, tapi bilang sama saya itu teman-teman di teknik elektro GM. Wah bosnya kayak ada yang bilang pindah jalan atau belok jalan karena nggak ada unsur elektronya. Ini kan S3 teknik elektro, telekomunikasi. Sekarang ngembangin GSM gitu, ngurusin SD, SMP pinggiran. Pak Rizal nggak pernah mau pegang SD, SMP yang favorit itu nggak mau, saya kan mau. Yang dipegang adalah pinggiran. Saya diceritain oleh pengelola prodinya, teman-teman kuliahnya, teman-teman dosen. Wah, Pak Rizal itu kalau yang positif bilangnya, wah itu levelnya udah level dewa, itu positif ya. Tapi sebenarnya ya agak sinis juga itu. Jadi nggak pernah aktif ngurusin kampus, tapi malah ngurusin SD SMP di Indonesia gitu ya. Tepuk tangan buat Pak Rizal ya. Karena dikatakan labelnya itu dosen yang menyimpang gitu ya. Kalau saya masih agak dosen yang masih agak sesuai dengan kitoh dosen, yaitu bantu kampus jadi kajur atau prodi, kemudian jadi wakil dekan dan jadi dekan. Pak Rizal itu ngurusin di Indonesia gitu. Nah, pokoknya intinya itu cerita-cerita itu sering saya, karena kita juga dekat ya, saya juga ngikutin. Nah, di tahun 2018 atau 2019 itu saya agak lupa ketika menteri. Jadi sempat saya 2 tahun saya nggak ngikutin GSM mungkin. Ketika Menteri Pendidikan itu datang di SMP, saya sih niatnya nyari konten YouTube. Siapa tahu ada konten YouTube ini yang bisa. Tapi ketika sampai di SMP itu, wah, gila. Jadi SMP itu kok kayak SMP yang sangat bergerak maju luar biasa. Anak-anaknya itu tersenyum semua, anak-anaknya itu pengen tampil semuanya. Kelas-kelasnya itu kursinya sudah berubah, formasi kursinya jadi banyak perubahan. Dindingnya itu banyak mimpi-mimpi yang tertulis di dinding. Dan guru-gurunya itu guru yang semangat banget itu untuk tampil, untuk berkomunikasi, untuk ketika menteri datang itu benar-benar ini SMP pinggiran. Berarti seharusnya pikiran saya ya nggak seperti ini. Ya saya dapat konten sih, saya upload di YouTube juga. Tapi sejak saat itu saya langsung mengingat, gila, ternyata yang dirubah mindset manusianya itu bisa menciptakan perubahan yang jauh lebih signifikan dan jauh sangat sustain daripada sekedar bantu peralatan atau mungkin bantu chat atau mungkin bantu bikin ruangan. Jadi guru-gurunya bisa membuat satu perubahan. Saya lihat di dalam kelas
Mata pelajaran apa ini? Mata pelajaran kayak PMP itu ya, PPKN, budi pekerti atau etika. Tetapi yang dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas itu dengan project based learningnya adalah membuat games. Jadi masing-masing bekerja dalam kelompok untuk membuat games yang ada hubungannya dengan budi pekerti dan etika. Ada yang membuat games itu yang jarum diputer, nanti berhenti di mana, di situ ada pertanyaan dan harus menjawab pada saat itu juga. Jadi kayak tebak-tebakan gitu. Nah, itu adalah satu titik di mana saya mengingat seumur hidup bahwa wah, kalau SD, SMP, mungkin SMA dan SMK se-Indonesia menjadi seperti ini, Indonesia pasti maju. Indonesia pasti maju. Beberapa saat kemudian, mungkin takdir membawa saya ke Jakarta, harus harus berteman dan berkeluarga dengan SMK. Oh ya, ini saya pakai batik SMK Negeri 6 Yogyakarta ini. Yang kepala SMK-nya konon kemarin jadi the best CEO ya. Selamat dulu. Dia tadi dulu ya, sudah ngajak-ngajak saya bikin acara macam-macam gitu ya. Ya moga-moga saya segera sembuh ini biar bisa lari lagi. Nah, ketika saya melihat SMK, maaf ya, masih seperti kampus saya, yaitu hanya mengajarkan kognitif, meskipun praktek, tapi kognitif, hard skills. Saya melihat ini adalah titik pangkal SMK dan vokasi itu nggak pernah maju-maju. Selain D3-nya harus diupgrade ke D4, kemudian diperkuat D2, kemudian SMK direvitalisasi. Tapi pada mindsetnya, pembelajaran ini masih memberikan penguatan atau ya lebih ke hard skills. Kalau praktek ya praktek, tapi yang dipraktekin bukan proyek nyata, tetapi proyek simulasi. Jadi nggak ada tantangan. Saya mungkin nggak akan sampaikan lagi di sini apa itu project based learning. Mungkin saya nanti akan bikin vlog khusus. Tapi itu project-projectan based learning, bukan project based learning. Nah, ini harus merubah mindset gurunya, kepala SMK-nya. Waktu itu Pak Rizal di tahun 2020 mungkin sudah diajak oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar, untuk menghandle SMK di Jawa Tengah untuk gerakan sekolah menyenangkan. Tapi kayaknya belum tereksekusi dengan cepat. Saya minta bantu, coba kita minta dibantu untuk menyentuh kepala-kepala SMK, khususnya COE ya, Center of Excellence. Nah, pada waktu itu Pak Sofi ya, kemudian Pak Saryadi, kayaknya kok kepala-kepala SMK-nya pada ketagihan gitu Pak Rizal. Ya sudah, dan ternyata kemarin yang menerima penghargaan kepala SMK terinspiratif dari 10 finalis, 5 diantaranya adalah kepala SMK yang disentuh GSM ya. Yaitu data saja. Terus Bu Wi juga GSM juga. Bu Wi jadi the best CEO ya. Dan kalau nggak salah finalisnya CEO itu juga banyak GSM ya, kayak Bu Farida, siapa lagi ya, saya agak lupa ya. Nah, ini membuat apa ya, saya ingin menyampaikan saja ini apa yang saya alami bersama GSM, dan GSM juga nanti kami minta untuk benar-benar bisa gilanya ya, bibit gilanya kepala SMK itu bisa menerjemahkan kurikulum prototipe ya, kurikulum SMK yang baru kita namakan kurikulum prototipe, agar bisa menerapkan semangat-semangat GSM di dalam kurikulum itu. Saya ingin menyampaikan 3 hal bagian besar. Bagian yang pertama akan saya namai adalah bercermin dari masa lalu, maka kita akan berkoneksi dan menemukan titik balik. 40 tahun yang lalu, ayah saya memilih keluar dari keluarga pesantrennya demi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak bagi anak-anaknya. Beliau sebenarnya memiliki kesempatan untuk meneruskan tradisi pesantrennya dari kakeknya, karena beliau adalah cucu yang tertua. Tetapi melihat perkembangan pendidikan yang ada di kota itu, sebuah kota kecil, desa kecil di Madura,
beliau memilih lari keluar dan menyimpang kali untuk menemukan sebuah kota yang dianggap sangat layak bagi berkembang hidupnya anak-anaknya kelak. Pada tahun itu kemudian saya dibawa oleh ayah saya bersama adik saya berada dalam sebuah perkotaan suburban yang rata-rata penduduknya adalah orang dari keluarga miskin dan golongan preman. Setiap hari saya mendapatkan bully di sana. Saya dipukulin dan saya dikucilkan karena mereka tahu saya berasal dari daerah yang berbeda dengan mereka. Lama-kelamaan saya kemudian sadar bahwa untuk menyelesaikan persoalan bully ini, saya tidak memilih untuk melaporkannya kepada orang tua saya untuk memilih mengalahkan mereka yang membuli saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya belajar bertengkar dan saya mengalahkan para anak-anak preman itu. Cerita yang lain, saya terkadang diajak karena saya menjadi kepala preman untuk anak kecil. Saya diajak untuk datang ke kamar-kamar rumah-rumah teman-teman saya waktu kecil. Mereka itu orang yang miskin, orang tuanya kerja entah kemana, dan ketika kembali tidak mungkin mereka didampingi orang tua kembali pulang dari sekolahnya. Jadi mereka tidak mungkin punya kesempatan untuk berkembang dari dunia pendidikan. Saya melihat itu setiap hari. Dan kemudian terkadang saya diajak ke masjid oleh orang tua saya dan kakak saya juga, namanya Ahmad Fadli, yang juga sekarang tinggal di sini, untuk ke masjid. Lalu saya menemui dua dunia. Dunia yang pertama dunia surga, yang kedua adalah dunia preman. Lalu saya melihat, kalau saya menjadi seperti teman-teman saya ini, mau jadi apa saya ini? Lalu saya tidak tahu Bapak Ibu, di sekolah hampir setiap hari saya menjadi kepala preman. Kalau ada orang yang kemudian mungkin melanggar atau mungkin nakal dengan orang perempuan, saya datangi orang itu, saya pukuli orang itu. Kalau ada orang yang sok jago dengan teman saya lelaki tetapi dia takutan, dia kemudian mereka datang memanggil saya, dan saya datangi orang itu, saya pukuli orang itu sampai ada yang masuk ke rumah sakit. Setiap hari kepala sekolah itu mengejar-ngejar saya dan saya dianggap sebagai sampah sekolah pada hari itu. Tiba-tiba ada seorang guru, wali kelas saya, yang saya masih ingat namanya Bu Juwaria, yang setiap hari memeluk saya dan mengatakan bahwa kamu bukan anak yang nakal, kamu bukan anak yang nakal, percaya ibumu ini, kamu bukan anak yang nakal. Dia peluk setiap hari saya ketika saya dikejar-kejar oleh kepala sekolah itu. Lalu tiba-tiba dia menawarkan kepada saya untuk belajar tambahan. Saya datang ke rumahnya, saya naik sepeda, saya tidak naik Gojek, saya tidak naik Gokar, saya juga tidak diantar oleh orang tua saya, padahal agak jauh menyeberang gitu. Saya naik sepeda bekas yang dibelikan oleh orang tua saya, karena saya tidak pernah dibelikan sepeda baru atau apa-apa yang baru oleh orang tua saya. Saya hanya dibelikan sesuatu yang bekas. Saya datang ke rumahnya, saya ketemu oleh suaminya yang montir bengkel mobil, lalu saya ngobrol sama dia. Lalu setelah Bu Juwariah ini selesai, saya les tambahan. Singkat cerita, saya mendapatkan perlakuan yang sangat mengasihi dari guru saya ini, dan saya kemudian menjadi juara kelas pada saat itu, dan nilai saya diterima di seluruh sekolah favorit, tidak hanya di Jogja, mungkin di seluruh Indonesia ini nilai tanah saya keterima. Gara-gara Bu Juwariah itu. Guru ini tidak dapat hibah PK, Pak Wikan, nggak dapat hibah DAK yang bermiliar-miliar, dan guru ini saya yakin tidak pernah ikut pelatihan di hotel-hotel bintang dan hotel mewah. Tapi justru yang saya dapatkan, guru ini ketika saya les tidak pernah memberi nilai kepada saya, tidak memarahi saya. Dia cuma mengajarkan bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal. Dan saya baru sadar setelahnya
ketika tinggal di Australia, ternyata guru-guru luar negeri itu tugasnya hanya memberi feedback kepada murid-muridnya, dan itu ada di guru desa itu yang bernama Bu Juwariah. Saya masih ingat nama guru itu. Bagian yang kedua, singkat cerita, adalah tentang keluarga dan rasa ingin tahu. Saya mendapatkan kesempatan S3 di Australia dengan Pak Wikan, dia ke Belanda dan Jepang, saya ke Australia. Kita akhirnya pisah. Kita sama-sama membuat sebuah kegiatan namanya pelatihan Fastnet waktu itu, pelatihan teknologi informasi. Saya masih ngurus kampus ya Pak Wikan ya, sampai 2006 masih jadi direktur di UGM. Pak Wikan waktu itu adalah wakil saya, jadi masih ngurus kampus sebenarnya. Yang membuat saya tidak mengurus kampus adalah titik balik di Australia ini. Pada saat saya membawa Alia, anak pertama saya pikir dia akan stres dan terbuli. Tetapi ketika hari pertama pulang dari sekolah, saya jemput anak ini tidak mau pulang. Besoknya saya jemput tidak mau pulang, dan terus menerus ini terjadi, dan tutur ini terjadi pada anak-anak teman-teman saya yang sekolah S3 lainnya. Lalu kemudian saya rasa ingin tahu saya sebagai pendidik jadi membuncah. Saya kemudian datang ke sekolah itu, saya lihat apa yang terjadi. Baru datang di gerbangnya saja saya bisa merasakan saya ingin kembali masuk ke sekolah dasar lagi dibandingkan SD saya yang dulu. Suasananya, bukan fasilitasnya, tapi suasananya, di mana gurunya membuka tangan kepada siapa saja yang datang dan melihat perbedaan talenta setiap anak yang belajar di sekolah itu, sehingga setiap anak berkembang menemukan versi terbaiknya. Lalu saya kemudian masih tidak percaya dengan ini, apa yang terjadi sebenarnya. Sampailah Novi, istri saya, dan anak-anak yang lain yang datang. Dan setiap hari Novi merasakan hal yang sama, dan di ranjang tidur sebelah saya dia selalu cerita tentang pendidikan yang memanusiakan dan menuntun kodrat itu. Novi sudah jauh lebih tahu daripada saya karena bidangnya adalah psikologi, saya bidangnya adalah teknologi informasi. Jadi nggak nyambung sebenarnya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan. Tetapi saya kemudian menemukan ketika anak kedua saya datang ke saya, waktu itu usianya prep ya. Prep itu usia 5 tahun, bertanya kepada saya, "Ya, kenapa kok anjing itu dianggap haram oleh seorang muslim? Bukannya juga binatang ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang diharamkan oleh manusianya sendiri? Kenapa ya?" Saya kaget menerima pertanyaan itu dari seorang TK, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya pasti akan mengguncang pikiran Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya kemudian mencoba untuk datang kembali ke gurunya, ngobrol dengan gurunya, sit in di sana. Saya minta izin kepada profesor saya untuk datang dan untuk duduk di sekolah SD itu. Di situ saya menemukan bahwa ini bukan hanya metodologi belajar, ini bukan hanya project based learning, tetapi ini lebih jauh lagi. Ini adalah manifestasi dari tujuan bangsanya itu mau kemana di planet bumi ini. Mereka lebih memilih untuk memanusiakan manusianya daripada hanya menyeragamkan manusianya itu melalui dunia pendidikan. Jadi paradigma pendidikan ini yang mengubah seluruh metodologi, seluruh ruang-ruang kelas, seluruh model cara mengajar belajar guru-gurunya itu. Berarti ini ada manufacturing of hope, ada harapan baru yang berbeda. Dan sejak saat itu saya kemudian berjanji kepada diri saya kebetulan sebagai aktivis 98 yang ikut menurunkan Soeharto pada saat itu. Tapi era reformasi membawa era harapan baru bagi kita semua, kesempatan baru bagi kita semua. Sejak saat itu sebagai aktivis saya berjanji kepada istri saya pulang, mungkin saya tidak akan berkarir lagi di kampus. Saya pulang, saya akan berkarir mendharma baktikan saya bagi rakyat Indonesia.
saya pun menarasikan GSM ini Bapak Ibu ke para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, bahkan saya terima kasih Pak Rizal, saya satu-satunya kepala sekolah yang memberikan bintang kebaikan kepada Bapak Kadisdik Provinsi Jawa Timur, termasuk Pak Kabid dan Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati di Kabupaten Bondowoso saat saya pamit. Di gambar jelas saya menarasikan sendiri, dan bahkan Bapak Ibu, Bunda PAUD, ya, Ibu Bupati dan Ibu Wabub mengundang saya untuk memberikan, menarasikan GSM kepada seluruh guru TK, kepala sekolah pengawas TK PAUD se-Bondowoso. Jadi komunitas saya tidak hanya SMK, karena saya yakin GSM itu harus sistemik, dari jenjang manapun bisa. Komunitas kami itu juga ada yang dari pesantren, juga ada yang dari perguruan tinggi. Nah, ini yang kami lakukan. Dari sinilah saya yakin bahwa GSM adalah jawaban yang tepat untuk pendidikan Indonesia lebih hebat lagi.